Jadi Cepu ini kan sumbangsi terhadap PAD kan juga besar, Pak. Sumbangsi PAD ya. Nah, maka sementara apa ya, jatah pembangunan dari Pemkab Blora ke Kecamatan Cepu ini kan kecil, Pak. Kecil dalam arti kita masih disamakan dengan kecamatan lain. Padahal Cepu ini kan perlu perlakuan khusus karena hampir hampir perwakilan masyarakat seluruh Indonesia itu ada di Cepu. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau Pak Babang ke Cepu mesti ketemu. Mau ketemu orang Papua bisa, orang Aceh bisa, kan seperti itu. Nah, maka sebenarnya Cepu ini harus menjadi simbolnya Blora. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono di kanal Inspirasi Jawa Tengah. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara untuk ikut memantau persiapan pilkada serentak, termasuk pemilihan bupati dan wakil bupati Blora periode 2024-2029. Saat ini saya sudah bersama dengan narasumber yang selama ini menjadi pengamat Blora. Beliau adalah Bapak Abbas Adarsono. Siap. Beliau adalah pemimpin redaksi koran Diva, satu-satunya media cetak yang mungkin terbit rutin di Kabupaten Blora. Apa kabar Pak Abbas? Alhamdulillah, baik Pak Babang. Pak Babang sehat ya? Iya, alhamdulillah juga. Nah, mungkin Pak Abbas bisa bercerita sedikit latar belakang karir dan sampai sekarang masih terus-menerus mengelola majalah koran mingguan Diva di Blora. Silakan, Pak. Ya, seperti dulu pernah saya sampaikan. Jadi Ya, lebih 10 tahun saya bekerja di Harian Pasti Jawa Pos di Surabaya. ya, Terus 3 tahun terakhir saya dipercaya untuk membangun dan mengelola jaringan pemberitaan, semacam kantor berita ya, miliknya Jawa Pos Group yang ya, bernama JPNN atau ya, Jawa Pos News Network. ya, Pada awal tahun 90, saya juga ditugaskan ke Amerika untuk belajar remote printing system atau cetak ya, jarak jauh di beberapa perusahaan surat kabar di sana. Pertama ya, kali Jawa Pos menerapkan cetak jarak jauh ke Balikpapan. Jadi koran ya, Jawa Pos yang biasanya dikirim setiap pagi naik pesawat ke Balikpapan, setelah ada sistem cetak jarak jauh, koran Jawa Pos dicetak pada jam 12 malam ya, bersamaan dengan yang dicetak di Surabaya, sehingga pagi hari jam 5 pagi ya, koran Jawa Pos sudah beredar di Balikpapan dan Samarinda. Terus tahun 95 saya resign dari ya, Jawa Pos, lalu bersama teman-teman mendirikan perusahaan non media bergerak di bidang IT di Jakarta. Tapi tidak lama kemudian terjadi krisis moneter sehingga ya, saya harus balik ke Surabaya lagi. Lalu untuk mengisi kekosongan waktu, saya dolan ke Cepu, ya, orientasi di Cepu karena ada satu keluarga di Cepu. Maka tahun 2003 itu saya merintis usaha surat kabar mingguan di Cepu, ya, namanya Koran Diva. Selain cetak mingguan, sekarang juga ada versi online yaitu di ya, www.korandiva.co dan eksis hingga sekarang. ya. Ya. Baik, sebagai koran yang antara lain fokus mengenai Kabupaten Blora, Pak
Abbas pasti juga memantau dinamika politik terutama menjelang pilkada ini. Nah, menurut pantauan Diva, siapa saja nama-nama yang mulai muncul akan menjadi calon atau dicalonkan sebagai bupati atau wakil bupati Blora, ya, baik yang sudah terang-terangan atau yang diamati oleh Diva memang potensial. Ya, memang dari pengamatan kami ada beberapa nama yang sudah Ya, masuk dalam bursa calon bupati. Di antaranya untuk calon bupati Pak ya, di ya, antaranya ya, ya Bupati Petahana yaitu Pak Arif Rohman ya, karena PKB juga unggul ya, suaranya di Blora dan kelihatannya tidak punya jago lain yaitu kecuali Pak ya, Arif. Terus kedua yang kemarin juga sudah diangkat oleh mantan Bupati Blora itu ya, adalah Prayogo Nugroho atau Mas Yoyo putranya yang sekarang juga terpilih di DPRD ya, Provinsi Jateng. ya, Terus ketiga nama yang muncul adalah Siswanto yang tidak ya, lain adalah Ketua Golkar yang ya, juga tahun ini terpilih menjadi eh, legislatif lagi di Blora. Terus ya, keempat ada orang muda dari Cepu yaitu seorang pengusaha namanya Aan Rohayanto. ya, Kalau nama Tri Yuli Setiawati atau Wakil Bupati ya, hingga saat ini kok belum ada pihak yang menyodorkan ya. baik dari pribadi yang bersangkutan, partner kerja dalam hal ini Bupati, maupun partai yang pernah mengusungnya yaitu PDI Perjuangan. Ya, tadi semua calon bupati ya, bukan bukan wakil bupati. Ya, saya masih bicarakan calon Bupati dulu, Pak. Oke, ya. Nah, kemudian katanya ada nama baru yaitu Pak Kamajaya. Eh, kalau sebenarnya ini Pak, sebelum sebelum kita bicara Kamajaya, sebenarnya Ya, ada nama lain ya, nama lain ya, yang biasanya setiap menjelang pilkada selalu muncul yaitu ya. Abdullah Aminuddin. Abdullah Oh, Aminuddin ya biasa muncul lah. Tahun ini kebetulan beliau terpilih di DPRD provinsi. ya, Eh, tapi kalau melihat posisinya yang akan duduk di legislatif provinsi, kelihatannya ya. dia akan lebih memilih untuk menikmati kursi barunya di Semarang. Terus kedua ada tokoh yang sebenarnya layak untuk diunggulkan di level bupati juga, namanya Ya, Mustafa. Mustafa ya, ini dulu wakil ketua DPRD dari PKB ya, dan ini juga terpilih lagi dan ya, suaranya suara terbanyak. ya, Maka Mustafa ini sempat ada yang mendorong untuk maju ya, sebagai calon bupati. Tetapi peluang Mustafa kan untuk periode ini kan bisa jadi menjadi ketua dewan, Pak, peluangnya dari ya, PKB. ya, Jadi ketua dewan. Maka kalau jabatan ketua dewan itu masih setara dengan bupati, maka ya, Mustafa kalau dimasukkan di wakil bupati kan malah turun pangkat. Tapi kalau ya, diajukan di bupati, ya, PKB sudah punya calon kuat yaitu Pak Arif Rohman. ya, ya. Nah, tadi yang belum dibahas Pak Kamajaya, Pak. Gimana kalau menurut Pak Iya, Abbas? jadi tentang Kamajaya itu masyarakat masih menilai karena itu kan diusung oleh Golkar, Pak ya. Jadi Ya. diusung oleh Golkar, maka masih menganggap Golkar ini tidak serius, Pak, dalam hal penyelesaian Oh, sama. Jadi kenapa? Karena di sisi lain Golkar juga mengusung ketua ketua Golkarnya yaitu ya, Pak Siswanto gitu loh. Maka kalau ya, Pak Siswanto itu dibuat merit point ya di internal ya, Golkar biasanya calon-calon kan ya, diuji ya. ya, ya, Maka posisi Pak Kama secara spek kalah dengan Pak Siswanto, Pak. Maka ya, pasti akan gugur di internal Golkar sendiri. Gitu. ya. Baik. Nah, Pak Abbas, ini kan ada kepastian ketentuan bahwa siapa yang terpilih menjadi anggota dewan itu harus mundur
ketika menjadi calon, karena mundurnya itu pada saat dinyatakan sebagai calon tetap, itu jadi berarti ya dia harus meninggalkan itu. Apakah itu nggak berpengaruh? Artinya yang mereka terpilih dengan risiko harus mundur itu, apakah tidak akan mengurangi calon-calon ini? Ya, kalau yang ini sempat kami otak-atik, Pak. Karena Ya, pasti ini kita fokusnya bicara tentang Pak Siswanto kan? ya semua termasuk tadi Pak Aminuddin, ada Ya, Pak pasti. Mustafa. Karena tadi saya sampaikan kalau Pak Aminuddin pasti lebih memilih aman itu Ya, di legislatif provinsi, Pak. Ya ya, daripada harus mundur ya. ya, Eh, tapi kalau Pak Siswanto mungkin peluangnya 50-50. ya, 50-50-nya itu kan kalau dia punya kans yang bagus untuk nyalon bupati atau wakil bupati, eh, PAW-nya kan yang muncul kan istrinya sendiri, Pak. oh, ya, 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 Dia tidak akan hilang kemana-mana. Jadi PAW-nya ya, itu ya Bu Siswanto. ya. Baik. Nah, sekarang ini mengenai calon. Lalu kalau mengenai peta koalisi, menurut Pak Abbas kira-kira seperti apa? Ya, kalau koalisi ini kita kaitkan dengan Pilpres, Pak. Ya, Yaitu sampai hari ini kan gugatan Pilpres di MK kan masih berlangsung. Jadi ya, dinamika politik di Blora mestinya nggak beda jauh dengan kabupaten lain, yaitu ya, menunggu keputusan MK, gitu kan. ya, Jadi, jika nanti Pak Prabowo yang ditetapkan jadi presiden, bisa ya, jadi Partai Gerindra di Blora menjadi primadona dan akan memimpin ya, koalisi untuk mengusung bakal calon bupati dan wakil. Tapi itu juga tergantung ketua DPC-nya. ya. Gitu. Ya. Nah, eh, kalau koalisi petahana itu kembali, itu kemungkinannya seberapa besar? Nah, ini kita coba kaitkan dengan koalisi di tingkat pusat, Pak. Ya, Kalau di tingkat pusat itu kan posisi PKB, ya toh, ya, itu tidak berkoalisi dengan PDI. Tetapi bisa juga ini kalau nanti 01 dan 03 ini bisa kompak, ya, maka PDI di Blora tetap bisa berkoalisi dengan PKB kan gitu, Pak. Nah, ya, maka kemungkinan ada itu. Tetapi ya, andaikan koalisi itu terjadi, peluang untuk petahana maju bersama kelihatannya kecil, Pak. Artinya Pak ya, Arief akan maju sendiri dengan pasangan barunya. Nah, kalau Bu Eti kita memang belum tahu ini ke ya, kabar berikutnya belum tahu ini. ya. Artinya bahwa PDIP kalau tidak bersama lagi, eh, kemungkinan akan membentuk koalisi sendiri dan calonnya belum jelas. Jadi kira-kira seperti itu. Gitu, Pak. Karena itu kalau dari pengamatan kami ya, jadi walaupun PKB ini bisa berangkat sendiri tanpa koalisi, tetap dari sisi politik untuk mengamankan agar tidak muncul lawan yang kuat, maka PDI seharusnya jadi dirangkul lagi oleh PKB. Ya. Ya. Artinya kalau itu kembali, siapapun pesaingnya akan sangat berat gitu kira-kira. Oh iya, Pak, tentunya karena partai besar ya, kembali ke partai besar. Di Hmm. Blora sekarang ini masih PKB dan PDI. Ya, baik. Nah, sekarang kita bicara masalah Pak Abbas. Jadi Pak Abbas kan sudah lama mengamati Blora ini. Jadi siapapun nanti yang akan jadi bupati, jadi wakil bupati, sebenarnya masalah apa yang sangat dominan yang untuk kepentingan orang Blora ini harus segera diatasi. Ya, kalau kami amati di eranya Pak Arief Rahman ini, pembangunan jalan penghubung dari desa ke kecamatan atau dari desa ke desa, ini belum semuanya bisa diselesaikan. Ya, Nah, kalau ditanya yang paling mendesak untuk ya. diselesaikan adalah masalah kekeringan, khususnya di Oh, wilayah Jati dan sekitarnya, Pak. ya. Baik, sekarang kita bahas satu persatu.
kekeringan ini kan persoalan Blora yang sejak zaman dulu kala, kan, zaman saya kecil juga sudah kayak begitu. Nah, artinya berganti-ganti bupati kalau tidak menemukan apa ya satu skema baru atau cara-cara itu kan tidak mungkin. Nah, menurut Pak Abbas apa sebenarnya yang bisa menjadi apa solusi atau obat untuk kekeringan di Blora ini? Ya, jadi memang Pak, kekeringan ini kan saya melihat Pemkab Blora dalam menanganinya masih konvensional, masih menggunakan cara Ya, lama, hanya ya, menambah volume, yaitu angkutan truk ya. tangki. Truk tangki Hmm, air yang dikirim menuju desa-desa yang mengalami ya, kekeringan. Jadi ya, volumenya memang di eranya Pak Arif ini ditambah. ya, Padahal harusnya ada terobosan lain, yaitu ya, dengan teknologi ya, umpamanya sumur ya, artesis umpamanya, mencari ya, sumur artesis. Sehingga dengan teknologi itu kan air bisa ya, naik sendiri, berlimpah ya, dan tinggal menyalurkan gitu. Atau mungkin ya, teknologi yang lain. Tetapi sampai hari ini kami masih melihat Pemkab Blora masih mengandalkan menambah volume pengiriman atau dropping ya, air bersih. iya. Jadi Blora walaupun banyak masalah ya, termasuk Bengawan Solo ini masalah juga kalau musim banjir, tapi kan itu yang potensi luar biasa untuk air kalau bisa mengelola gitu. Bukan apa-apa. Ya, memang nanti kita belum tahu bendung gerak yang sekarang sedang menjadi proyek nasional, sebagian kan itu nanti bisa dimanfaatkan oleh Blora. Artinya dengan selesainya bendung gerak nanti, yang itu juga wilayahnya dekat dekat Menden, dekat Jati sana, Pak, di Ya, wilayah ya, selatan. Mudah-mudahan itu ya, nanti juga bisa memberikan sedikit solusi untuk orang-orang di wilayah selatan. ya. Nah, sekarang kalau bicara soal jalan, kalau tidak salah dalam periode pertama untuk menyelesaikan infrastruktur jalan ini kan pemerintah Kabupaten Blora apa mengambil apa ya kredit gitu, artinya mengambil kredit dulu. Nah, apakah itu berarti harus dilakukan lagi nanti dalam apa kepemimpinan bupati yang akan datang? Ya, jadi kalau kita lihat visi misinya Pak Bupati Arif Ya, bersama Bu Eti kemarin adalah dalane dadi halus, banyune mancur terus kan. ya, Memang untuk jalan ini memang mayoritas sudah terpenuhi Pak. Jadi pembangunan jalan luar biasa infrastruktur. Tetapi untuk ya, air ini memang masih terjadi keluhan-keluhan khususnya ya, di wilayah selatan. ya. Yaitu menjadi program periode mendatang ini Pak. Baik, air ini kalau pakai tangki-tangki itu kan hanya menyelesaikan air minum. Padahal air ini juga mestinya untuk pertanian kan masalahnya. Ya, karena itu beberapa bulan lalu kan petani kan banyak yang menjerit karena padinya kobong, Pak. Jadi setelah Hmm, menanam padi umur 2 minggu nggak ada air, akhirnya semuanya mati. Itu terjadi di beberapa wilayah di Blora. baik. Eh, Tadi Pak Abbas banyak bicara tentang calon bupati ya. Kalau yang orang yang secara khusus sudah menyatakan bahwa saya nyalon wakil saja gitu ada Oh tidak? ya, ada Pak. Jadi kami sempat bertemu dengan perwakilannya atau Ya, ya pengusungnya. Itu ya, memang kalau sampai hari ini mengerucut ada dua nama yang ya, berpotensi untuk kandidat calon wakil bupati. Dan keduanya kebetulan wanita. ya. Satu itu Mbak Vela Oh, Musardika, itu tinggal di Jepang, Pak. ya, Kebetulan tahun ini beliau juga terpilih menjadi anggota DPRD Blora dari Partai ya, Demokrat. ya, Terus kedua ada nama Kisworini, Pak, dari Cepu. ya, ya. Uh, Kisworini atau Mbak Rini ini polisi wanita yang dulu sempat jadi pas pampres dan sekarang Ya. dinasnya di Mabes Polri. Kelihatannya dua Hmm, wanita ini yang istilahnya siap memposisikan di calon wakil bupati. baik. Kalau yang apa? Yang dari apa? Di luar.
DPRD, di luar birokrasi, itu apa dari kalangan pengusaha atau mungkin apa ya perangkat apa kades atau apa gitu ada atau enggak? Ya tadi untuk calon bupati yang di luar partai kan ada Mas Aan, Pak, pengusaha dari Cepu. Aan Oh Rohayanto iya, itu. Terus kalau untuk wakil ini kan yang dari luar partai kan Mbak Kisworini, yaitu dari ya, kepolisian. Nah, ya, biasanya Pak, di Blora ini nanti last minute mendekati pendaftaran gitu. Ini ya, biasanya muncul Pak, muncul spontanitas. ya. Kalau hari ini kayaknya kita seolah-olah habis eh, mencari database sudah tidak ketemu. Tapi biasanya di last minute kurang-kurang 1 minggu itu muncul eh, mereka berkoalisi. Biasanya ya partainya yang koalisi baru nyari calon atau calonnya Iya, nembung-nembung nyari partai kan gitu. iya, iya. Baik. Tapi kalau persiapannya mendadak ya ini aja sudah termasuk singkat itu kan pasti tidak apa tidak mudah. Ya, Nah, kalau calon perseorangan ada tanda-tanda akan muncul apa enggak? ya kalau perseorangan kami belum dengar Pak, belum dengar. Karena memang untuk perseorangan ini kan persyaratannya walaupun katanya mudah tapi kan juga tidak mudah Pak. Jadi Ya, ya, jadi kalaupun mungkin sempat muncul itu ya mungkin guyonan saja. ya. Baik. Baik. Terakhir Pak Abbas begini. Blora ini kan sebenarnya banyak peluang ya untuk meningkatkan perekonomian, untuk meningkatkan PAD. Itu sampai sekarang kan eh, apa usaha-usaha yang sudah masuk Blora ini kan selalu menjadi tema-tema kampanye ya, mengundang bisnis, mengundang apa membuat pabrik, usaha dan sebagainya. Nah, apa sekarang yang sudah mulai masuk Blora dan kira-kira selain meningkatkan perekonomian juga akan menambah PAD Blora? Ya, jadi sebenarnya yang Pak Bambang tanyakan ini sebenarnya pertanyaan periode 5 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu, Ya, Pak. ya, Dan itu sebenarnya sudah digarap oleh beliaunya, Pak Arief. Cuma ini memang penggarapannya masih dalam proses, artinya belum final. Karena ya, itu kalau periode mendatang, baik itu bupatinya ya, Pak Arief atau ada bupati baru, maka ada beberapa hal yang menjadi catatan. Yaitu kalau secara hmm, khusus ya, kalau secara ya, khusus kebetulan saya tinggal di wilayah timur itu, masyarakat di wilayah timur itu berharap konsep Cepu Raya itu segera bisa hmm, terwujud. Cepu Raya itu. Karena Cepu ini perkembangannya luar biasa, Pak. Tetapi ya, masih setengah hati untuk ya, menjadikan Cepu itu seolah-olah menjadi kota mandiri. Kalau jangan lihat ya, ya, stasiun kereta api yang sudah ya, shuttle, ya, bandara yang sudah megah. Terus ya, sekarang ya, terminal bis hmm, pembangunannya investasinya dari Jakarta dan bakalnya ya, mewah lah itu kalau diresmikan ya, tahun ini nanti. ya, Itu kalau secara khusus. Kalau secara umum itu ada program yang dulu juga sudah dijalankan oleh Pak Bupati. Nah ini tentang program peningkatan SDM, Pak, hmm, yang mencetak satu desa satu sarjana itu perlu ditindaklanjuti. ya, Namun perlu ditingkatkan serta dimodifikasi. Jadi, ya, nah modifikasinya itu maksudnya gini, yang lulus sarjana itu bisa disalurkan untuk hmm, mendapatkan pekerjaan ke berbagai instansi atau perusahaan, ya, entah itu di Blora atau di luar Blora. Karena selama ini Pak Bupati Arief ini sudah banyak membangun kerjasama dan ya, menumbuhkan mitra kerja, kemudian dilanjutkan memberi bantuan untuk jenjang S2 dan S3. Nah ini yang hmm, satu lagi yang perlu digaspol adalah upaya menuntaskan stunting dan kemiskinan ya, serta penyerapan tenaga kerja lokal, ya, yaitu dengan menghadirkan berbagai investor ke Kabupaten Blora. Dan yang terakhir, yang ya, juga dibenahi adalah tadi yang dengan tanyakan, yaitu ya, manajemen BUMD, Pak. Ini ya, manajemennya perlu dibenahi agar bisa memberi kontribusi positif terhadap PAD Blora. ya, Jadi kalau ya, kita amati dalam APBD Blora, ya, itu kontribusi kontribusi BUMD ini kecil, Pak, minim. ya, Dan memang mereka selalu tercapai target karena apa? Menentukan targetnya juga kecil, sehingga selalu tercapai. ya, ya. Ya satu contoh kan Blora ini kan dikenal kota minyak. Jadi Ya, ada ratusan sumur tua, hampir ya, 500 lebih sumur tua. Dan ya,
kita punya BUMD yang bergerak menangani sumur tua. Tetapi kan setoran PAD-nya ke Pemkab kan minim sekali, Pak. Ya, Nah, gitu. Maka ini yang ya. nanti manajemennya perlu dibenahi. Luar biasa. Oke, baik. Tambah lagi satu lagi yang terakhir. Ya, Pak. Tadi Pak Abbas menyebut Cepu Raya. Ya, artinya berarti potensi Cepu dan sekitarnya itu sangat besar. Apakah itu yang secara politik selalu pasangan apa bupati dan wakil bupati itu selalu melibatkan Cepu? Iya, Pak. Jadi entah sejak ini karena sejarah. Jadi Cepu ini kan sumbangsi terhadap PAD kan juga besar, Pak. Ya, Sumbangsi PAD ya. Nah, maka sementara apa ya? Jatah pembangunan dari Pemkab Blora ke Kecamatan Cepu ini kan kecil, Pak. Kecil dalam arti kita ya, masih disamakan dengan kecamatan lain. Padahal ya, Cepu ini kan perlu perlakuan khusus karena ya, hampir hampir perwakilan masyarakat seluruh Indonesia itu ada di Cepu. Dari Sabang sampai Merauke itu kalau Pak ya, Babang ke Cepu mesti ketemu. Mau ketemu ya, orang ya, Papua bisa, orang Aceh bisa, kan seperti itu. Nah maka sebenarnya Cepu ini harus menjadi simbolnya Blora. Jadi ya, cuma Blora jangan takut bahwa jangan cemburu lah. ya. Mengistimewakan Cepu, khawatirnya kan Cepu lepas nanti kan. Saya kira itu sudah wacana Cepu Kota Mandiri itu udah lupakan saja. Tapi Ya, bagaimana ya, Cepu adalah wajahnya Blora. ya. Baik. Jadi nggak akan memisahkan dari Blora kira-kira seperti itu ya Pak Oh, Abbas ya. iya. Sudah sulit Pak syaratnya Pak. Ya. Baik, Pak Abbas Darsono, Ya, pemimpin redaksi Koran Diva. Terima kasih atas berbagai informasinya. Mudah-mudahan ini membantu masyarakat Blora terima kasih Pak. untuk memilih pemimpin yang cocok, yang tadi sudah diuraikan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang Ya, memang tidak mudah, tapi harus bisa diusahakan, terutama mengenai kebutuhan air. Saya kira itu sukses terus, Diva, oke. Pak Abbas. Terima kasih Terima Pak Bapak kasih. kesempatannya. Ya. Ya, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.